Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan sekarang nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kalau yang baik-baik kita disuruh bilang dari Allah. Secara prinsip dulu. Kalau yang buruk-buruk suruh bilang itu salah kita sendiri. An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah. Dan apapun yang menimpa kamu dalam bentuk keburukan katakan itu salahmu sendiri. Jadi kalau yang baik-baik suruh ngomong dari Allah, kalau yang buruk-buruk suruh ngomong itu salah kita sendiri. Itu jangan kita berkata begini ya, kok Allah maunya enaknya sendiri ya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, kalau yang buruk-buruk suruh bilang salah kita sendiri. Ini rumus. Semua yang Allah perintahkan untuk kita itu pasti baik untuk kita. Dan kalau sama Allah itu nurut aja udah. Ini penjelasannya. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah supaya pertama kita nggak sombong. Karena kita merasa ini dari Allah. Terus yang kedua, kalau kita merasa dari Allah kita akan bersyukur. Kalau bersyukur nikmat ditambah, betul ya? Nah, jadi itu baik buat kita. Tidak sombong dan bersyukur akhirnya. Nah, itu baik buat kita. Tapi sebaliknya, kalau yang buruk-buruk kita suruh bilang salah kita sendiri. Itu penting supaya pertama kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Karena buruk sangka kepada Allah itu buruk bagi kita. Baik sangka kepada Allah itu baik bagi kita. Terus kalau kita merasa ini kesalahan kita, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan itu baik untuk kita. Daripada kita sibuk menyalahkan takdir yang tidak salah itu. Karena bagaimana juga yang salah itu adalah kita. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa Allah itu tidak terikat hukum salah dan benar. Allah itu maha benar. Allah itu nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga yang patut dikoreksi bukan Allah tapi kita. Dan percuma juga ngoreksi Allah. Kalau sama Allah itu merendah aja. Jangan sok-sokanan ngoreksi Allah. Kalau sama Allah itu merendah aja. Enggak ya Allah, hamba yang salah. Semoga Engkau ampuni hamba. Semoga Engkau tolong hamba dan begitu terus. Itu satu dulu. Yang kedua dalam ayat ini dikatakan kalau kemudian ada hal yang buruk yang terjadi pada kita, sepatutnya lah kita ini memang minta tolong hanya kepada Allah. Udah kerahkan aja yang bisa kita lakukan. Istighfar. Di samping usaha ya. Sholawat. La haula wala quwata illa billah. Perkuat tawakal hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Innama ashku basi wa huzni ilallah, dan begitu seterusnya. Apalagi di hari-hari ini kan kalau kita lihat ke depan kan kayaknya suram banget itu. Sebagian kita mungkin adalah ketakutan sebagian kita. Maka jangan biarkan ketakutan itu larut sebagai ketakutan yang berujung pada buruk sangka kepada Allah tadi. Tapi lebih kepada perkuat akan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Semuanya singkat kata singkat cerita, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan jangan pernah berpikir begini, perasaan saya sudah lama mohon pertolongan sama Allah, tapi kok tidak kunjung datang pertolongan. Jawabannya sederhana sebenarnya. Hingga detik ini kita masih baik-baik saja kok. Itu apa kalau bukan pertolongan Allah? Makanya saya pribadi ketika misalnya ada masalah apa gitu, mau mengeluh kepada Allah itu,
Walaupun mengeluh pada Allah itu boleh ya, untuk menyadarkan betapa kita ini lemah, butuh pertolongan. Tapi sebelum saya menyampaikan keluhan saya sama Allah itu, saya syukuri dulu yang ada. Saya syukuri. Karena jangan sampai nanti isinya cuma keluhan tapi lupa bersyukur. Jadi apa di antara yang bisa saya syukuri itu di antara? Paling enggak hingga detik ini di mana saya akan mengeluh pada Allah itu, hingga detik di mana saya akan bicara sama Allah itu, saya masih baik-baik saja. Itu yang saya syukuri. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi saya syukuri keadaan yang masih baik-baik saja itu. Terus sambil mengingat-ingat nikmat Allah sama kita itu, kita mengucap masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Supaya nikmat itu nggak dicabut oleh Allah. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita ingat, ya alhamdulillah punya pasangan yang baik, yang bisa diajak foto kayak Bu Faradila, Pak sama Pak Budi. Punya anak-anak yang nurut lah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi singkat kata singkat cerita itu kita syukuri, tidak hanya dengan alhamdulillah, tapi masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Boleh ya, pakai masya Allah tok boleh, tambah la haula wala quwata illa billah juga boleh. Kalau masya Allah la quwata illa billah itu di Al-Kahfi ayat 39 itu, atau di hadis At-Tirmidzi. Tapi kalau masya Allah tak boleh, tak apa-apa. Masya Allah. Ya. Ya, cuma kalau saya seringnya masya Allah la quwata illa billah. Supaya nikmat tidak Allah cabut. Supaya nikmat itu tidak Allah cabut. Bahkan saya pernah cerita sini ya. Beberapa orang yang mau nyalon lagi, entah jadi kepala desa atau DPR atau wali kota, zikirnya masya Allah la quwata illa billah, ya kok jadi lagi. Oh, itu bisa jadi zikir juga? Bisa. Sambil mengingat-ingat nikmat Allah sambil baca itu. Singkat kata singkat cerita, udah perkuat zikir, mohon sama Allah. Perkuat zikir, mohon sama Allah. Perkuat zikir, mohon sama Allah. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu seperti itu, semampu kita. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita itu boleh berputus asa terhadap keadaan, boleh. Kalau lihat modelnya kayak gini sulit diharapkan. Tapi jangan pernah putus harapan terhadap rahmat Allah. Artinya apa? Begitu kita mengatakan mentok, kita katakan ya ini kan mentok bagi saya. Bagi Allah ya. Iya, tidak ada yang mentok. Betul. Ya mau gimana lagi, nyatanya suami jenengan ya seperti suami yang sekarang ada ini. Kan tidak mungkin berharap jadi Syarukan, kan tidak mungkin. Misalnya. Karena saya masih ingat itu. Ada ibu-ibu itu. Kalau menurut saya suaminya udah baik menurut saya. Cuman nggak romantis itu aja. Rupanya dia ngefans sama Syarukan. Maksudnya dia pengennya suaminya itu kayak Syarukan ya, apa jenenge, kalau datang bawa bunga. Iya. Suaminya bilangnya nggak mau sama dia, tapi istri. Kalau kita mah bunga abang, Pak, mau. Bunga deposit. Kalau begitu kan ingat-ingat terus. Ini nggak tahu deh itu. Singkat kata singkat cerita, jadi sudah keadaan mungkin dari, kalau lihat dari keadaan rasanya nggak mungkin lah, kisahnya gitu ya. Sehingga kita berputus asa terhadap keadaan. Tapi tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita katakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita katakan alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah. Kita katakan innama ashku basi wa huzni ilallah. Udah keluarin semua itu, yang bisa kita baca. Nah, terutama yang kadang kita lagi feeling, kok pinginnya baca Al-Quran ya, kok pinginnya zikir solawat udah apa hati kita mau, asal itu bener ya, bismillah jalanin aja udah. Maksimalin. Paling enggak ini paling tidak, dengan kita berzikir, dengan kita berdoa, bertawakal itu kita sedang negosiasi tingkat langit ya.
Nah, kalau jalur langit beres, insya Allah lah jalur bumi itu akan dibantu beres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Dan kita kan juga tidak tahu juga kan, ketika kemudian apa yang kita harapkan tidak kunjung Allah berikan, belum tentu lantas kemudian kalau itu bukan itu lebih baik buat kita kan. Karena tidak jarang Allah hancurkan rencana kita itu sebelum rencana kita menghancurkan kita. Kadang Allah buat kita itu gagal untuk Allah selamatkan kita dari kegagalan yang lebih besar lagi. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini-begini ini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya kadang Jadi mau mati. iya, rasanya kayak mau mati. Emang iya. Makanya bismillah. Itu seperti itu. Kalau saya secara pribadi itu kadang kalau udah kan namanya manusia ya, kadang ada apa kekhawatiran di masa yang akan datang atau apa. Saya cuma ngomong gini aja dalam hati saya. Belum tentu saat itu saya masih hidup. Iya, betul. Saya juga begitu mikir apa? Belum tentu saat itu saya masih hidup. Dan belum tentu juga seburuk yang kita bayangkan. Terus bagaimana? Ya udah sekarang berbuat baik aja sekarang. Berbuat baik yang mendatangkan pertolongan Allah. Di masa Iya, bisanya apa? Ya sudah bisa apa? Bisa berbuat ya kita berbuat apa? Bisa zikir ya zikir, bisanya doa ya doa, bisanya wirid ya wirid. Bisanya baca Al-Quran baca Al-Quran. Sudah jangan diam yang penting. Nah, karena begini, kalau kita diam nggak berbuat apa-apa kan nggak ada harapan. Ya, kalau kita bergerak walaupun hanya zikir, doa, wirid, dan itu bukan hanya, itu luar biasa sebenarnya. Itu tidak mungkin rasanya kalau Allah nggak nolong kita, insya Allah kita aja baik sangka aja sama Allah. Karena nggak kita punya harapan. Itu seperti itu. Dan memang fungsi iman itu diantara kan menguatkan harapan itu. Jadi diantara fungsi iman itu ya kenapa orang beriman itu tidak bunuh diri kan karena masih punya harapan itu. Dan kenapa orang-orang di Jepang itu adalah IQ-nya di atas 200 bunuh diri kan bisa jadi kan karena memang persoalannya nggak ada iman tadi itu. Atau di Swedia sana ada tempat bunuh diri yang disediakan oleh pemerintahnya, bisa jadi kan memang karena mereka persoalannya di iman itu. Kalau kita kenapa memilih untuk tidak bunuh diri ya karena kita ada iman ya, masih ada harapan, karena selalu di hati orang beriman itu selalu ada keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin tidak sekarang tapi mungkin nanti, mungkin tidak di dunia tapi di akhir. Itu kan orang beriman kan selalu begitu ngomongnya. Dan itu benar, bukan bualan itu. Dan itu benar. Kenapa? Karena memang begitulah yang Allah janjikan, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam. Soal zikir apa? Ya kalau kita tidak ada rasa ya kita baca yang bisa kita baca. Ada ketakutan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada ancaman wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Udah buntu sana sini innama asyku basi wa huzni ilallah. Perbanyak istighfar, sholawat misalnya. Cuman kan kadang kita ini yaitu melaksanakannya itu kadang yang agak muales. Ya, makanya jangan malas kalau gitu. Itu seperti itu. Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa idza massakum dhurru fa ilaihi taj'arun. Summa idza kashafa dhurra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ada orang ketika dia miskin, dia rajin beribadah kepada Allah. Begitu kaya lupa. Alih-alih beribadah kepada Allah, yang ada malah berbuat yang tidak baik. Nah, jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai kita ini model orang yang ketika diuji dengan kesengsaraan berhasil, begitu diuji dengan kemuliaan malah tidak berhasil. Masing-masing orang punya potensinya sendiri. Ada orang itu diuji dengan kemuliaan dia berhasil, dengan kemiskinan dia tidak berhasil, atau dibalik.
Saya tidak mengatakan bahwa diuji dengan kemiskinan atau kemuliaan itu mana yang lebih mudah, karena masing-masing punya potensinya sendiri-sendiri. Tapi secara prinsip, pada keduanya kalau tidak disikapi dengan benar, memang tantangannya tidak ringan. Sambil contoh misalnya, ketika seseorang diuji dengan keterbatasan yang sangat misalnya, itu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang, sehingga dikatakan kadal fakur ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membuat orang itu menjadi kafir, hampir-hampir. Walaupun sebenarnya kalau yang saya perhatikan ya, bagi sebagian orang walaupun tampaknya kurang, itu insya Allah tidak akan kekurangan, asal dia sabar. Sebenarnya, apalagi sanggup bersyukur dalam keterbatasan itu. Ini sependek yang saya ketahui ya, sependek yang saya ketahui. Jadi orang itu walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, asal dia sabar dan asal dia dekat dengan pertolongan, asal dia mau bersyukur, apalagi sanggup bersyukur. Karena semua itu mendatangkan pertolongan Allah. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, tentang ada seorang kawan, seorang ustadz itu. Beliau itu kalau lihat model orangnya, itu ya tampak kurang gitu. Tapi qadarullah, dengan izin Allah, walaupun tampaknya kurang itu tidak kekurangan dengan izin Allah. Karena ada saja pertolongan Allah untuk beliau itu dengan izin Allah, tidak tahu ada aja dengan izin Allah. Sehingga pernah sesaat beliau itu mau ceramah. Dalam perjalanan ban motornya bocor sampai berkali-kali. Ban dalamnya. Sampai tukang tambal bannya, ini ganti ban dalam aja Pak. Pada masa itu ban dalam itu 45.000 atau 35.000 saat itu. Kata beliau, udah Pak, tambal aja. Saat itu nambal masih 5.000 mungkin saat itu. Tambal aja Pak. Bukan beliau nggak mau ganti ban baru, nggak punya duit untuk tambal ban baru. Dalam perjalanan itu sampai nambal ban berkali-kali. Nah, ya berapa, 2 atau 3 kali lah gitu. Nah, singkat kata singkat cerita, beliau batin dalam hatinya itu, kalau punya motor baru enak kali ya, batin gitu. Qadarullah, ada jamaah ngomong, Ustaz, mau motor baru nggak? Alhamdulillah dapat motor baru dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh aja. Pernah beliau dapat hadiah umroh. Pas mau umroh, ya ini kan orang mengumrohkan orang itu kan macam-macam. Ada yang nyangoni, ada yang nggak nyangoni. Rupanya ini yang mengumrohkan ini, iya nggak tipe yang nggak terlalu nyangoni ya. Sedikit itu. Ya, atau sedikit nyangoninya lah. Sementara dia akan meninggalkan keluarganya selama ya 10 hari, 9 atau 10 hari. 9 hari lah. Padahal beliau ini karena punya anak yatim, sehari itu paling enggak 600.000. Iya, karena ada anak yatim. Banyak ya Pak Ustadz? Iya, karena ada anak yatim. Sehari 600. Iya, karena ada anak yatim. Palingan 6 juta yang ninggalin. Iya. 10 hari. Nah, tahu nggak? Cuma ninggalin 1 juta. Dia ngomong sama istrinya, Dek, ini cuman segini. Cukup apa enggak ini? Ya, kata istrinya kalau minta sama manusia enggak cukup katanya. Ya udah, bismillah jalan aja deh. Bismillah jalan aja. Iya. Ya udah. Insyaallah enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, udah bismillah jalan umroh. Udah sampai dengan pulang itu udah kepikiran, aduh punya utang berapa ini. Karena kan nggak ada pemasukan, lagi umroh kan. Begitu pulang, tanya suaminya, punya utang berapa untuk ngasih makan anak-anak yatim itu. Alhamdulillah nggak punya utang. Alhamdulillah banyak yang transfer. Alhamdulillah cukup ya, ya alhamdulillah. Ya itu kan termasuk yang saya bilang tadi. Walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit. Nah, sehingga karenanya kemudian ketika seseorang itu dekat dengan pertolongan Allah, tidak tahu gimana ceritanya, ada saja. Iya, ada saja. Makanya jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, sebaliknya ada orang yang tidak kuat diuji dengan
kemuliaan. Ketika diuji dengan kemiskinan dia berhasil, dengan kemuliaan dia nggak berhasil. Saya punya kawan satu pesantren dengan saya. Waktu miskinnya saya tahu, saya menemani miskinnya dia. Waktu miskinnya satu pesantren dengan saya. Waktu miskinnya saya tahu betul. Oh dia, saya menemani dia. Suatu saat dia dapat orang tuanya, tepatnya orang tuanya dapat modal tahun 2000-an awal ya, atau 90-an akhir, dapat modal 2 miliar. Saat itu 2 miliar kan gede banget saat itu. Sekarang juga gede. Nah, otomatis kan jadi orang kaya baru, OKB, orang kaya baru. Datang ke pesantren dalam kondisi di mana dia punya mobil tuh. Padahal utang itu padahal. Tapi dia sudah jadi orang kaya lah. Saya sapa nggak noleh itu. Iya. Indo saya ada di situ. Gak ditoleh sama sekali, saya ada di situ saya. Ya udah, dia datang ke pondok lagi maksudnya untuk menemui kiai gitu. Minusnya nambah kali. Pakai kacamata sih. Tapi memang orang gerah dengan perbuatan dia sih memang itu. Ya. Artinya ada sebagian orang ini yang begitu. Ya udah tahu, padahal miskinnya saya menemani itu. Iya. Jadi singkat kata singkat cerita, tidak semua orang terus kemudian berhasil ketika, dan ada orang itu yang padahal dulu dia miskin, begitu jadi kaya alih-alih dia senang sama orang miskin malah zalim kepada orang miskin. Itu ada, kayak dendam atau apa macam-macam. Nah, jadi ada orang itu gak kuat nyonggo derajat, itu ada. Tapi sekarang masih kaya Pak Ustaz? Nggak tahu saya, nggak tahu kabarnya. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi yang saya maksud adalah bahwa seseorang itu kadang nggak kuat nyonggo derajat, bahasa Jawanya nggak kuat memikul derajat yang mulia itu nggak kuat kadang. Jadi keplanting. Ada orang yang begitu ada, tapi yang baik juga banyak. Tapi maksud saya itu masing-masing orang punya potensi. Makanya saya bilang tadi, dimanapun kita diuji sebenarnya, mau di atas mau di bawah, di semua keadaan itu sebenarnya satu kata kuncinya, asal dekat dengan pertolongan Allah. Nggak tahu gimana ceritanya, ya ada aja solusinya itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu gimana ceritanya, ada aja solusi dengan izin Allah. Makanya jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Udah bisa apa? Bisa istighfar, bisa sholawat, bisa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bisa inama ashku basi wa huzni ilallah, inama ashku basi wa huzni ilallah, silakan. Bisa baca apa? Al-Waqi'ah baca Waqi'ah, baca Yasin baca surah Yasin. Fatihah ayat kursi udah bisa apa? Baca, yang penting. Nah, namun memang kalau ada rasa tiba-tiba kok pengen banyak baca, nah itu dimaksimalkan pada yang model-model begitu, dimaksimalkan. Kok tiba-tiba pengen sholawat. Pun wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Ada orang itu dikasih rezeki oleh Allah malah dipakai durhaka kepada Allah. Dalam konteks ayat ini berbuat syirik. Kalau kita tadaburi ya. Sebenarnya nggak cuman syirik, termasuk juga aneka maksiat. Ya maaf ya, betapa banyak orang yang kemudian durhaka kepada Allah itu ya dengan nikmat Allah kan begitu. Dengan sehat bukannya memperbanyak ibadah tapi malah berbuat maksiat misalnya.
dengan harta yang banyak bukannya memperbanyak kebaikan malah berbuat keburukan misalnya. Dan ini harus kita akui kalau terjadi pada kita, dan harus berbanyak istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau perlu kita kafaroti. Maaf ya, kalau di masa lalu misalnya banyak waktu kita, tenaga kita pakai untuk berbuat maksiat, sekarang kita kafaroti, mumpung kita masih hidup. Kita kafaroti, kita bayar dendanya lah. Kita bayar sanksinya, di mana kita hari ini memperbanyak kebaikan. Iya, harapannya yang lalu biar dihapus oleh Allah. Iya. Ya biar yang masa lalu itu dihapus oleh Allah. Kalau kemarin kita banyak mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang nggak benar macam-macam. Hari ini kita coba untuk keluarkan uang itu untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridho. Harapannya apa? Agar yang lalu itu dihapus oleh Allah. Kan kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Hud ayat 114 itu, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Nah, itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Namanya saya ulang, bersyukurlah pada Allah kalau kita hari ini dibantu oleh Allah untuk sadar dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Harapannya semoga yang lalu yang gak baik-baik itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Pak Ustadz, Ya. kalau misalkan nih Pak Ustadz, itu kan tadi Pak Ustadz Ya. bilang uangnya banyak malah dipergunakan untuk maksiat. Ya Pak Ustadz ya, caranya untuk menghilangkan dengan berbuat baik setelahnya. Tapi kalau misalkan ada orang kaya nih Pak Ustadz, ada orang kaya sering beramal ke masjid, bolak-balik umroh, pergi haji gitu Pak Ustadz. Ternyata setelah itu diketahui kalau dia itu korupsi suaminya, itu gimana Pak Ustadz? Baik. Kalau dia belum bertobat dari perbuatan korupsinya, belum bertobat dan belum ada upaya mengembalikan harta itu kepada yang berhak, yaitu kepada rakyat Indonesia misalnya, maka ibarat mencuci baju dengan air kencing. Ya, alih-alih bersih malah tambah najis kemana-mana. Maka langkah yang harus dilakukan adalah tobat dulu, mentobati tindakan korupsinya itu. Tobat dulu. Nah, karena itu berkaitan dengan mengambil hak orang lain, maka harus ada aksi mengembalikan hak itu. Karena taubatnya orang mengambil hak orang lain itu mengembalikan hak itu. Bukan sedekah, tapi mengembalikan hak. Terus bagaimana caranya? Bantu fuqara, masakin, anak yatim dengan niat mengembalikan hak pada mereka. Contoh gini Bu, ini contoh. Udah lama kejadiannya ini. Ada jamaah itu, dia telepon saya, Ustadz, ini ada teman saya nawarin duit hitam. Tidak tahu apa duit hitam kan? Saya bilang, duit hitam itu apa Bu? Gini Ustadz, teman saya ini di kantornya ini ada korupsi lah kalau bahasa kita. Apa mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Teman saya tidak mau Ustadz, cuman lingkarannya menghendaki dia begitu. Kalau dia tidak ngambil bagiannya ditendang dia nanti. Nah, dia bilang itu di mobil ada uang hitam, kalau kamu ambil aja buat anak-anak yatim kamu. Gimana Pak Ustadz, saya terima apa enggak ini? Dia bilang, itu udah lama kejadiannya ini. Kalau di kasus sudah ingkrah ya, sebelum adanya KPK. Terus saya bilang sama beliau gini, Bu, bilang sama teman ibu, kan untuk anak yatimnya jamaah saya ini, jangan niat sedekah. Kalau niatnya sedekah nggak diterima oleh Allah. Karena la yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Allah tidak mau terima sedekah dari hasil markup. Apa niatnya Ustaz? Niatnya niat mengembalikan hak. Karena di undang-undang kita kan anak orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Niatnya mengembalikan hak. Saya bilang gitu sama beliau. Terima aja, udah nggak apa-apa, daripada nggak jelas malahan. Betul. Nah, tapi yang dapat bagian itu mendapat dosa juga nggak Pak? Kalau dia nggak tahu ya enggak tahu. Nggak tahu Pak tadi dia. Akhirnya Dia tahu. Kan dia itu Oh yang tadi. Oh enggak, ya yang enggak lah kan panasnya itu. kan mengembalikan hak. Tapi kan yang untuk panas sebenarnya dia tahu kan. anak, enggak kan mengembalikan hak untuk anak, kan di undang-undang kita itu Bu, orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan itu konteksnya untuk kasih ke anak-anak yatim kan. Tapi nanti kalau ketahuan tetap
tahu. Iya kalau ketahuan. Kan saya bilang, ini kalau di kasus sudah ingkrah, udah lama ini. Dan saya udah lupa zaman saya yang mana juga udah lupa. Ini seingat saya ini di kasusnya sebelum ada KPK malah. Sebelum ada KPK. Seingat saya ya, seingat saya. KPK adanya zaman siapa sih? Megawati ya? Megawati. Yang satu Megawati. Ya sebelum itulah itu yang saya tahu. Ada, saya bilang begitu. Makanya harus tobat dulu. Saya pernah cerita juga nggak? Ada orang yang konsultasi gini. Saya ini punya 2 rekening halal dan rekening haram. Karena untuk keluarganya dia nggak mau sih kecuali yang halal dia. Rekening haram ini lebih kepada karena ada ongkos politik yang harus dia biayai dengan itu. Karena kalau tidak dia nggak bisa apa bahasanya. Makanya dia hidup dalam sistem yang dia tidak bisa menghindari itulah kalau bahasa kita. Makanya disendirikan ada uang uang haram itu. Terus saya bilang, ya sudah, pertama harus tobat minta ampun sama Allah. Itu yang duit itu dikembalikan pada yang berhak. Siapa yang berhak? Ya tadi orang miskin dan telantar belah negara. Bikin sekolah gratis, rumah sakit gratis atau apa, pengobatan gratis atau apa. Niatkan mengembalikan hak pada mereka. Saya bilang gitu. Nah, sama dengan kasus yang Ibu bilang tadi itu, harus kalau ingin diterima umrohnya harus tobat dulu minta ampun sama Allah. Terus kembalikan hak itu pelan-pelan. Ya kalau masih ada uangnya. Kalau semuanya terlalu banyak, terus dia miskin juga dia nggak terima pasti. Iya, yang penting dikembalikan aja haknya itu. Yang penting kalau cara yang kalau dia terlalu banyak korupsinya, bikin sekolah gratis aja, bikin rumah sakit gratis. Paling nggak ada aksi mengembalikan hak itu loh Bu. Ada aksi mengembalikan hak itu yang penting. Itu. Kalau dia melakukan semuanya mungkin juga tidak mungkin. Dan itu kalau uangnya masih ada, kadang korupsi uangnya udah habis. Uang panas mah Ya. cepet ya, Bos. Iya, kadang begitu sih. Iya. Yang itu ya. Iya. Ya, pokoknya itulah Ibu ya. Yang penting tobat minta ampun sama Allah. Ada aksi mengembalikan hak itu sudah. Mudah-mudahan dengan itu sih diterima oleh Allah itu yang lain-lainnya. Kalau persoalan hukum dunianya ya tergantung sistem yang ada di negara ini kan. Ya, selebihnya Allah alam bisawab. Itu seperti itu. Ustaz, Nggih, enggak. kembali lagi ke sabar ya Pak Ustaz. Nggih. Kita kan udah bersabar tuh Pak Ustaz. Ini 1 bulan masih aman. 2 bulan, nah, akhirnya kan berlanjut tuh terus misalnya rezeki itu belum datang. Karena sampai 4 bulan otomatis kan harus bayar uang sekolah, Iya. buat ini. Nah akhirnya kan dengan posisi itu jadi hitungannya udah pepet lah ya. Terus akhirnya kalau kayak gitu, jadi kepikiran kayak apa bujur, kayak gitu kurang. Baik. Siapa juga mau mikirin deh. Ada rumus gini Bu. Menghilangkan madorot tidak boleh dengan menimbulkan madorot baru yang lebih besar. Saya ulang ya. Menghilangkan madorot tidak boleh dengan menimbulkan madorot yang baru yang lebih besar. Kalau pakai matematika manusia, mungkin ya dengan menggunakan pinjol dan sejenisnya, itu merupakan solusi. Tapi akad yang keliru dalam pandangan agama itu potensinya cuma 2 yang saya tahu. Kalau nggak bangkrut nggak barokah, itu aja. Kalau nggak bangkrut nggak barokah. Dan berapa banyak orang yang gara-gara itu akhirnya yang terjadi adalah justru ya masalah baru yang tidak kalah seremnya malahan. Itu. Makanya kalau sependek yang saya pahami, jangan mengambil langkah yang justru akan menimbulkan madorot yang lebih besar lagi. Itu satu dulu. Yang kedua, diupayakanlah secara maksimal yang lain yang tidak harus begitu. Apa misalnya? Apa yang bisa? Nah, kalau gimana ya? Ya kadang orang tua juga mesti menyadarkan kepada anak-anak juga sih bahwa ya ini nyatanya orang tua lagi ada masalah begini. Jangan menambah masalah baru yang lebih serem dengan menggunakan misalnya pinjol dan sejenisnya itu. Ya gunakan apalah yang syar'i, tidak tahu gimana caranya. Kalau tadi saya bilang tadi, ya kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain sekarang bisa apa? Ya bisa sholawat, udah sholawat. Bisa apa? Bisa zikir, udah zikir.
Bisa apa? Sudah, berbuat saja sudah. Ya masa Allah nggak ngasih solusi. Ya yang penting juga bergerak, tetap bergerak. Itu seperti itu. Jangan tidak bergerak. Ya udah, bisa apa? Udah bergerak. Tapi bergerak juga sampai bulan ini katanya sih belum kelihatan. Ya udah bergerak aja. Tetap berusaha. Iya, terus gitu ya, bergerak. Ustaz, ya. Kalau saya tuh gini, pernah alami kondisi gini, buntu semua nih. Heeh. Buntu semua nih. Nah, iya buntu semua. Saya munajat sama Allah itu gini. Tapi ini monggo kalau mau diambil pelajaran gini monggo. Saya bilang sama Allah gini, ya Allah Engkau Maha tahu bahwa dalam hati hamba, pikiran hamba, lahir batin hamba semuanya hanya padamu ya Allah. Hamba serahkan semuanya padamu karena Engkau yang ngatur hidup hamba. Engkau yang mengatur hidup hamba. Serahkan sama Allah. Terus saya bilang sama Allah gini, ya Allah besok hamba mau menemui si fulan. Karena menurut saya orang ini punya potensi. Iya, dan Engkau Maha tahu hamba tidak berharap sama fulan ini ya Allah. Saya tetap berharap hanya padamu. Saya akan menemui si fulan ini karena mentaati perintahmu untuk berusaha. Saya bilang gitu sama Allah. Jadi saya buat tertib begitu dalam hati saya. Sehingga ketika saya berproses itu karena yang saya rasakan ini saya mentaati perintah Allah. Saya sedang mentaati perintah Allah dalam bentuk usaha. Udah gitu aja. Dan qadarullah, alhamdulillah, masya Allah, Allah kasih solusi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Ya semua kembali pada Allah. Ada hal-hal di mana kadang kita itu tidak bisa memang. Dan itu sengaja Allah buat supaya kita sadar bahwa kita itu makhluk yang punya batas. Dan supaya kita ini menyadari betapa hanya Allah lah yang maha tidak memiliki batas itu. Maka mohonlah pada Allah. Lagi-lagi inilah pentingnya iman kan. Ini pentingnya iman. Kalau misalnya menggunakan pendekatan tadi pinjol dan sejenisnya, kalau setelahnya malah timbul madharat yang lebih besar, malah lebih seram lagi kan, lebih menakutkan lagi. Dan tidak jarang kadang malah bikin nagih kan, ketagihan itu seperti itu. Kadang pinjol itu aja dari bank itu Pak. Kenapa? Dari bank itu Buat bayar utang Iya. jadi karena dibayar pinjol ada bunganya, lama-lama gede nggak tahu gimana jadi bunganya cepat main buat nutupin yang ini, jadi begitu Terus sampai hari kiamat. lama-lama jadi makin gede. Pinjol itu ikatan gitu loh. Kadang teman-teman itu ya teman-teman anak. Kasihan temen gue tuh. Sampai temennya. Bisa dihubungin di ini. Saya termasuk yang pernah dihubungi. Saya kaget tuh ini apa-apaan. Langsung saya blokir itu aja. Rupanya Sekarang nggak terlalu kasar bahasanya Pak, yang si kalau dulu juga hobi siapa yang ngutang itu yang disebut-sebut saya kan disebut Udah begitu? aku pernah ditelepon zaman dulu astaga yang ngutang siapa kena kalau saya sudah zaman WA itu di WA saya. tapi sekarang nggak Iya, kasar Pak. iya. Begitu. Itu beli pinjol gitu Nah. dapat itu Langsung saya blokir aja. Udah. dibayar juga tapi nggak kasar sama sekali. Langsung diblokir. Saya blokir. Tapi aku sampai ke orang itu aku dapat WA ini dan ada dia enggak dia malah gitu atau gimana Kasihan sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya bayarnya bener kan nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi hubungannya itu loh pun gini. Pokoknya gini Bu Warila. Orang itu kalau pinjam dengan cara yang tidak benar itu dua kemungkinannya pokoknya. Kalau nggak bangkrut, nggak barokah itu aja. Kita ini sering pakai matematika kita kan. Tapi kan cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya kan beda-beda. Suka-suka Allah lah. Makanya kalau kita ngikuti aturan Allah sih insya Allah masih aman. Jadi sebisa mungkin ya jangan punya pikiran jangan. Iya. Ya semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Karena itu bagian dari fitnah akhir zaman. Karena kan kemudahan itu. Kemudahan tapi yang mencelakakan. Naudzubillah min dzalik. Kalau zaman dulu sebelum ada pinjol itu KTA. Zaman Pak Agunan. Kalau Yang berusaha itu. kalau saya kapan hari itu
agak serem juga ya. Saya kan fotokopi di satu tempat fotokopi. Enggak, fotokopi di satu tempat fotokopi. Ibu yang lagi ngelayani saya itu lagi telepon orang. Ditelepon, "Pak, itu bukan saya yang ngutang." Tapi nampaknya di dialognya itu dicecar beliau yang, "Saya nggak ngutang kok, saya merasa nggak ngutang kok, Bapak nagih-nagih ke saya." Jangan-jangan ada yang bocor kali dia. Iya mungkin. Ya, naudzubillah syari dzalik. Atau jangan anak yang ngutang sama ibunya. Naudzubillah syari dzalik. Saya pernah Pak, saya nggak pernah tahu kartu kreditnya kayak gimana bentuknya. Terus? BNI, tahu ditagih, udah tinggal ada 9 juta. Terus Pak, ini pasti sebelumnya ada pembayaran sebelum dia macet ya. Coba Bapak dia bayarin di situ KTM. Tapi nama itu. Mana nama gue? Kok bisa? Pak, saya ini nggak kerja. Kan biasanya kalau pendidikan kan suka ada perusahaan di mana. Coba Bapak cek itu perusahaan di mana. Usaha. Ya perusahaannya nggak, nama perusahaannya PT ini gitu. Daerah Buaran terkenal baru, PD punya PT-nya, Buaran dari sini. Akhirnya gue telepon customer service BNI. Dapat bahwa dengan nomor BNI saya nggak pernah ini. Nah, saya diajukan ke BNI kota, Pak. Tapi sampai sekarang saya belum di sana, belum seperti itu. Jadi saya diajarin sama teman saya orang bank. Pokoknya dia orang bank itu pintar. Jadi kalau lu nanti ke BNI kota, dikasih tahu sih teman saya belum tanya minta foto. Siapa yang menerima kartu? Di mana terimanya? Tanda tangannya. Saya udah diajarin sih, tapi saya belum bisa sana Pak. Belum, jadi kadang-kadang tiba-tiba berapa lagi Baru. udah lama. Cuma jadi nama saya jadi blacklist karena saya nggak urus. Jadi kalau itu kena apa kan BI checklist ya. Iya. Jadi saya kalau misalnya mau Buka rekening nggak bisa. bukan rekening nggak bersalah. Nggak bisa kredit KPM, KPM. Nah waktu itu kan saya dapat ini Pak UMKM yang yang sama zamannya seperti Sandiaga Uno tuh kan OJK itu dapat dari bantuan UMKM itu Bank DKI. Jadi dikasih kayak pinjaman dana tapi dengan bunga yang sangat rendah gitu lah istilahnya kan modal gitu dari pemerintah. Tapi karena saya jadi BI checklist jadi nggak dapet. Oh disebutin. Enggak iya dia kan pembukuan kita udah dibawa. Enggak, itu kok bisa pakai nama ibu, gimana ceritanya itu? Saya sebenarnya tahu orangnya Pak, gara-garanya dia di waktu itu ini kita mau jalan-jalan pakai kereta kan biasa dong minta KTP. Kayaknya dari situ deh dia memainkan. Oh gitu. Tapi kan dia nggak megang KTP asli. Kita Ini foto kalau kalau HP, kayak kan minta gue kalau kita kemana. Iya, betul. Iya. Perusahaan soalnya perusahaannya juga perusahaan Saya apa naik kereta? Naik bus? saya tahu sebenarnya orangnya, cuman saya sebenarnya saya pengen saya tapi saya tahu dalam keadaan dia kayak gimana ya udah saya ikhlasin aja. Administrasi berarti. Nah, kan saya kan nggak keluar duit, saya ketika orang yang depositor datang saya nggak pernah minta itu duit, saya udah mau telepon customer service, saya udah minta fotonya ini buktinya saya pun itu nggak bisa ngomong. Malah orang depositor malah ngomong iya bu kebanyakan itu permainan dari marketingnya begitu gimana dekorator yang ngomong gitu. Jadi memang iya, karena kan kalau menurut teori kan mesti kan ada foto bareng sama KTP sama wajahnya Iya. itu kan. Orang menerima kartu sama biasanya kartunya kalau zaman juga. sekarang foto kan Itu, menerima kartu. iya. Saya untungnya udah diajarin sama teman saya orang banknya. Jadi nanti kalau ketika kita pemerintah orang bank juga nggak pasti pengen juga dia membenarkan dianya. Jadi saya diajarin nanti kalau kamu diajarin sendiri kamu jawabnya begini udah dikasih tahu sebenarnya. Cuma saya belum gitu aja. Cuma jadi nama gue jelek dari checklist. Baik. Sebenarnya tahu orang. Ada pertanyaan mungkin silakan Bu, kalau ada tanya, protes, marah. Jelas semua atau tidak jelas semua? Oke Bu. Tadi waktu pernah cerita sama Pak Ustadz kan kalau adik saya itu pensiun ini. Terus dia dapat ya istilahnya uang pensiunnya dapat sekitar 400 juta. Waktu itu aku dikira kira buat bangun rumah. Saya waktu itu sempat ngomong sama adik saya, jangan semuanya
perusahaannya, akhirnya uang itu habis kan. Tanda tangan aja terus adik saya teman kerja lagi, ya pastinya memang istrinya. Terus ini kemarin yang mungkin masih terkendali lah, saya juga kurang tahu. Terus kemarin dia kuliah, alhamdulillah keterima di universitas di Cirebon negeri. Terus pas sudah mendaftar semuanya, terus mau kos itu sudah ya anaknya jadi kayak tantang lah gitu, dia bilang apa namanya istilahnya, pokoknya dia jadi pembangkang lah anaknya itu, yang cowok, anaknya kan terbangga. Terus akhirnya ada saya tahunya kenapa katanya ayah itu sekarang sudah nggak kerja, sudah nggak bersinar. Dia ngomong gitu itu anaknya. Kalau menurut hukum Islam harusnya ayah sama bunda itu udah cerai. Dia bisa ngomong begitu. Adik saya kan menurut agamanya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu ini, dia bilang, kamu dari mana? Di Google begitu, Pak, katanya itu, di TikTok begitu infonya. Jadi kalau sudah nggak ngasih nafkah, berarti ayah sama bunda itu udah cerai. Tuh. Nah terus saya, ya itu anaknya bilang begitu. Jadi dia merasa udah cerai, kata dia ngomongnya. Gitu. Kan saya jadi bingung ya. Saya bilang, terus adik saya ngomong, apakah aku nggak kerja lagi ya Mbak? Dia tetap nyari, tapi mungkin nggak sebanyak dia kerja di mandiri, Pak Ustadz. Mungkin dia cuma bisa buat air listrik, itu tetap ngasih, tapi nggak sebanyak. Kayaknya anaknya itu agak, kayaknya bunda gue doang yang kerja gitu kelihatannya. Tapi kalau istrinya nggak masalah. Nah saya bilang sama adik saya bilang, udah ngomong sama istri belum? Orang selama anaknya yang cowok itu protes, istrinya diem aja, jadi kita bingung ya. Dia ridho apa enggak, uangnya dipakai gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Pernikahan itu mitsaqon ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Dia tidak terputus kecuali ada kata talak dari suami, atau ada kata putus dari hakim, atau ada pembatal seperti murtad misalnya. Saya ulang ya, pernikahan itu ikatan yang sangat kuat. Dia tidak bisa putus kecuali ada kata talak dari suami, ada kata putus dari hakim, atau ada pembatal seperti murtad misalnya. Ketiadaan nafkah tidak otomatis batal kecuali si istri gugat cerai. Ya, dan gugatannya dikabulkan oleh hakim. Atau ada taklik talak. Taklik talak itu misalnya si suami selesai akad dia ngomong, kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut tidak ada nafkah, maka jatuh 1 talak saya. Nah, itu baru bisa. Jadi suami yang ngomong. Iya, kalau gak ada omongan itu berarti enggak. Nah, jadi saya ulang, dalam kasus adik ibu itu ya enggak cerai lah. Itu TikTok mana ya? Makanya saya bilang, emang dia udah nanya ke ustaz siapa? Saya bilang, Iya. kita nggak bisa percaya itu aja yang ada di Iya. Ya, terlalu pintar. Yang jelas ketiadaan nafkah. Ada upaya nggak cari nafkah? Cari. tetap Yang jelas ketiadaan nafkah itu menjadikan istri berhak untuk melakukan gugat cerai. Kalau dia nggak ini yang Enggak, itu. Kalau istrinya nggak ridho. Adek lo sama anaknya kedekatannya bagaimana? Tapi setelah makin kesini makin membangkang gitu yang cowok itu. Ya memang gini, konsekuensi dari seorang laki-laki yang tidak menafkahi keluarga, memang izahnya, kepemimpinannya turun memang. Itu otomatis itu. Iya, otomatis itu. Powernya udah nggak ada. Iya, otomatis itu. Kalau Kalau sempat bilang sama adik saya, apa dia merasa khawatir karena dengan kuliah kan otomatis bapaknya nggak kerja, takut ibunya nggak bisa mencukupi kebutuhan dia kuliah. Saya juga nggak tahu, itu kan mungkin banyak faktor ya kalau saya bilang gitu. Saya jadi bingung, sampai adik saya bilang, ya udah kalau kamu mau di sini, kan ayah pulang aja ke tempat ibu saya, kan dia jadi pusing. kenapa sayang sini sayang? Sama dek, kesannya jadi anaknya. Ada lagi? Iya, saya semua anak lah. Yang saya maksud sayang itu ya anak kecil itu ya. Siapa namanya dek? Jadi siapa namanya? Ini sama kakakku. Ada salaman dulu nanti ke anaknya. Nah, iya maksudku begitu. Habis tanya kemarin. Nanti yang orang bilang kok. Kelas berapa? Pas 3 mau. Oh, kelas 3 SMA. Mau nggak mau ya.
Nah, dia mau tanya. Adikku pas sekolah ya. Masa habis itu perpisahan ya. Pada saat adikku Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dulu nggih dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.